Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas algoritma clustering yang kita akan terapkan menggunakan software RapidMiner. Kali ini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana algoritma K-means ya, atau K-means clustering untuk menganalisis beberapa dataset ya. Yang pertama kita akan coba dataset iris ya. Dataset iris ini sudah ada di RapidMiner, jadi kita cukup melihat di sebelah kiri ya, di repository ada data, kita tinggal cari aja iris ya. Oke, kita drag ke sebelah tengah. Nah, database iris ini merupakan biasanya dipakai untuk apa ya? Untuk klasifikasi, karena di situ ada label mengenai jenis bunga irisnya atau jenis bunga anggrek. Nah, tapi kita bisa pakai untuk melakukan clustering ya, dengan menghilangkan atau tidak menggunakan labelnya gitu ya. Algoritma clustering sendiri merupakan algoritma yang sifatnya unsupervised ya, jadi tidak perlu label ya, hanya cukup data saja. Oke, kita akan, nah sebelum dimasukkan ke dalam algoritma clustering, kita perlu ambil gitu kan ya, select atribut dulu, karena di dalam iris itu ada atribut yang sifatnya label ya, maka kita perlu select ya dengan cari select atribut ya. Kemudian operatornya select atribut, kita setting di sini atribut filter type-nya subset ya. Subset, kemudian kita pilih atribut A1 sampai A4 saja ya. Kemudian kita select ya. Lalu kita apply. Nah, maka nanti yang dipakai adalah hanya atribut 4 itu gitu ya, A1 sampai A4. Nah, kemudian kita panggil operator untuk K-means. Nah, K-means ya, kita panggil operator itu, lalu kita hubungkan dengan atribut tadi, lalu hasil clusteringnya kita hubungkan ke resultnya, hasilnya. Nah, clustering ini ada beberapa parameter di sana ya. Defaultnya K-nya adalah 5 ya, kemudian measurement type-nya adalah Brakman difference ya. Kalau mau pakai yang mix boleh gitu ya. Di sini tinggal pakai mix Euclidean distance. Nah, mix ini dipakai biasanya untuk kalau atributnya itu ada yang sifatnya numerik, ada yang sifatnya kategorikal ya, atau numerikal ya, nominal ya. Kalau kita pakai nominal saja di sini pilihannya ada banyak ya, ada Jacquard similarity ya, Rogers Tanimoto similarity dan sebagainya. Kalau yang sifatnya hanya numerikal ya, itu ada Euclidean distance dan sebagainya. Oke, kita pakai Euclidean distance ya. Di sini pilih numerikal dulu, kemudian Euclidean distance ya. Oke, kemudian K-nya kita pakai 5. Kita running. Nah, pada saat K5 berarti akan ada cluster 0 sampai 4 ya, ada 150 data. Ya, masing-masing itemnya sudah kelihatan ya, cluster 0 ada 12 item dan sebagainya. Lalu kita bisa lihat resultnya dengan folder view ya, mana yang masuk ke dalam cluster 0 ya, mana cluster 1 ya, dan seterusnya. Kita bisa dalam bentuk graf ya, ini cluster 0, 1, 2, 3
ya, cuma nggak kelihatan datanya di sana. Kemudian ini adalah centroid dari masing-masing cluster, ya, centroidnya, ya, kita bisa plotting sebenarnya. Ini cluster 0 yang warna biru tua, lalu cluster 1 yang warna biru muda, dan seterusnya, ya. Kita coba ganti, misalnya kalau kita mau ganti K-nya misalnya 3, ya. Nah, misalnya 3 kita running. Nah, dengan 3 ya plotnya sama ya, kurang lebih ya tadi ya, plotnya sama. Nah, lalu itu clustering ya, jadi hasilnya ada dan sudah terklasterisasi. Nah, sekarang algoritma clustering itu kita bisa ukur performance-nya, ya. Salah satu beberapa ukuran ya yang bisa kita gunakan, ya, sehingga kita bisa tahu kualitas dari hasil klasterisasinya. Nah, untuk menghitung kualitasnya, kita bisa hitung performance-nya dengan cluster performance atau apa, saya agak lupa ya, cluster ya. Cari aja cluster ya. Kemudian di sini, ini ada cluster distance performance, ada count performance, ada density performance ya. Kita pakai yang distance. Untuk kali ini kita pakai yang distance ya. Kemudian, nah ini hati-hati ya. Performance ini ada dua opsi. Di sini ada average within centroid distance, jadi jarak rata-rata antara centroid dengan data. Jadi algoritma clustering itu semakin baik itu pada saat anggota-anggota cluster itu dekat dengan centroid, ya, dan semakin buruk kalau misalnya rata-rata jarak dengan centroid itu besar. Bisa juga pakai DBI ya, Davis Bonding Index ya, ada DBI. Kita pakai average centroid dulu, ya. Kemudian jangan lupa yang dihubungkan dengan klasternya model, ya. Dari ini klaster model itu yang bawah di sini ya. Kemudian kalau yang bawah di sini ini adalah datanya, maka ini dihubungkan ke yang atas. Jadi dibalik ya. Nah, dibalik menghubungannya itu kebalik ya. Oke, kemudian kita coba running. Nah, sini ketahuan di sini ya, average within centroid distance-nya adalah min 0,526 ya. Kemudian jarak dengan cluster 0 itu adalah 0,305, 0,628 dengan cluster 1, dengan cluster 2 adalah min 0,642 ya, dan DB indeksnya adalah min 662. Nah, jarak ini semakin mendekati 0 itu semakin baik. Semakin mendekati 0 itu semakin baik ya. Sehingga kalau dilihat di sini dari cluster 0, rata-rata semuanya, cluster 0, cluster 1, cluster 2, maka yang terbaik adalah di cluster 0 ya, karena min 0,305 ya. Oke, ini ininya deskripsinya ya, totalnya. Oke, itu dataset iris ya, yang kita bisa setting nilai K-nya untuk setiap klasterisasi. Oke, baik. Selanjutnya kita tahap kedua, kita akan menggunakan dataset yang lain ya, tidak menggunakan iris ya, dengan cara yang sama. Jadi kita ganti iris dengan dataset yang dari luar ya. Kita import data. Kita akan gunakan data IMF ya. Ini merupakan data negara ya, dari semacam kualitas negara. Kita lihat nanti datanya seperti apa. Kita next. Nah, ini ya. Jadi ada ini bisa mengcluster ini
Nah, negara itu termasuk negara maju atau bukan gitu. Jadi ada gross national index, ada gross domestic, ada total investment dan sebagainya ya. Ini data-data ekonomi negara lah gitu kan ya. Oke, ada banyak negara, ada sekitar 160-an kalau nggak salah. Namun setelah diperhatikan di sini ada data-data yang kosong ya. Nah ini nanti kita harus atasi nih, gitu. Ini data-data yang kosong ini, karena kalau nggak akan error. Nanti kita lihat ya, pasti akan menyebabkan error pada saat ini kita biarkan. Kita next. Kemudian kita biarkan saja, gitu ya, karena semuanya sudah benar. Kita next, kemudian kita simpan IMF data 2. Oke, ya ini datanya sudah. Kemudian kita kembali ke desain. Oh ya, ininya boleh ya kalau kita mau melihat statistik datanya, visualisasinya, ya visualisasi datanya ya setiap negara tadi gitu kan ya, dan sebagainya. Oke, kita akan drag IMF data. Lalu kita nonaktifkan iris, kita akan gunakan itu ya. Nah, kita nonaktifkan dua parameter ini, kita akan tidak pakai, disable. Kemudian kita pakai sekarang IMF data. Lalu yang pertama adalah sama seperti tadi ya, select attribute ya, kita panggil select attribute. Select attribute. Oke, kemudian dari select atribut ini kita pilih atribut country-nya nggak usah karena ini kan negara ya. Atribut, kemudian apply, kemudian kita ya lempar ke sana example. Nah ini ada error nih ya. Kalau kita paksain, kita running, nah akan ada missing value, ternyata datanya ada yang kosong. Nah untuk itu kita perlu terapkan atribut untuk menghilangkan missing value tadi. Nah, missing value, nah, replace missing value aja paling gampang ya. Kemudian ini refreshnya kita pakai average gitu kan ya, jadi rata-rata saja gitu kan ya. Pokoknya kalau ada value yang kosong kita buat rata-rata ya, diisi dengan value yang merupakan rata-rata dari value yang lain gitu, value atribut yang lain. Udah. Oke, kita running. Nah sudah ya, sudah muncul di sana ya dengan nilai performance-nya min sekian dan sekian. Ini besar sekali ya. Nah, kenapa besar? Karena memang datanya itu memang tadi nilainya besar-besar juga gitu kan ya. Kalau kita mau melihat sebenarnya datanya itu seperti apa, kan tadi nggak muncul ya. Bisa teman-teman di sini klik kanan, kemudian breakpoint after. Ya, kita mau lihat datanya pada saat di running ya. Kita running. Nah ini ya, datanya bervariasi ya. Ada yang min, ada yang sampai 25, ada yang sampai puluhan, ada yang cuma 0, dan sebagainya. Nah, karena ini memang datanya isinya bervariasi. Nah, sehingga kita bisa lakukan normalisasi ya. Kita bisa lakukan normalisasi. Bentar, ini break afternya dihilangin dulu. Kita lakukan normalisasi sehingga datanya itu seragam. Ya, jadi normalisasi, normalize ya. Normalisasi sebelum dimasukkan clustering, kita normalisasi dulu, lalu kita pindah ke sana. Nah normalisasinya bagaimana? Ada beberapa metode normalisasi ya. Di sana ada Z transformation, ada range transformation, ada proportion transformation. Hal ini kita gunakan range transformation. Kita akan bawa nilainya biar jadi 0 sampai 1. Jadi nanti ada 0, 0, 0, 0. Jadi dinormalisasi menjadi nilai 0 sampai 1 ya. Oke, saat kita running. Oke, nah sekarang sudah range-nya 0, ya. Di sana
ya, kemudian hasil mana hasil ininya, wah nggak muncul ya. Oke, karena nggak muncul kita, nah ini example-nya kita bisa tarik ke sini ya biar memunculkan hasil dari clusteringnya. Nah ini ya, hasil dari clusteringnya adalah seperti ini gitu kan ya. Kalau kita lihat statistiknya, clusternya mana ada, nah ini visualisasinya ya, visualisasinya nilai-nilai dari masing-masing ini ya. Kita bisa, oh ya, yang mau ditampilkan yang mana gitu kan ya. Oke, kemudian klasternya boleh ditampilkan ya, apply. Nah, wah nggak bisa 3 ya, 2 saja mungkin. Nah, data-datanya seperti ini dan seterusnya. Kemudian ya tadi ya, hasil clusteringnya sudah muncul ya dengan K-nya 3. Oke, itu sih yang kedua. Saya kira mudah, tidak terlalu sulit. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana nilai, kan tadi klasternya itu nilainya K3, K5 ya. Kita pengen tahu nilai K mana yang terbaik gitu kan ya. Maka kita bisa uji nih nilai K yang bagus itu yang berapa gitu kan ya. Dengan performance tadi ya, dengan performance tadi. Maka kita bisa tahap ketiga dari praktek ini adalah menghitung atau melihat gitu kan ya, nilai K yang terbaik itu seperti apa gitu kan ya. Oke, berapa nilai K yang terbaik? Kita akan coba nanti dari nilai K-nya 2 sampai 10 atau 20 gitu ya. Nanti kita bisa coba. Kita bisa manfaatkan, kalau dalam klasifikasi itu kan ada cross validation ya. Nah, di sini kita bisa manfaatkan looping ya. Ada looping mana ya, loop atribut, loop parameter. Oh, bukan loop atribut. Kok saya lupa, sebentar. Loop parameter. Sorry. Ya, loop parameter. Kita pakai loop parameter. Nah, loop parameter itu jadi nanti datanya itu kita agak geser biar agak lega dikit gitu kan ya. Nah, datanya ini kita bawa ke arah loop parameter ya, kemudian nanti algoritma clustering sama performance kita masukinnya ke dalam. Bisa nggak kita drag masuk ke dalam ya? Nah, ternyata nggak bisa. Ini dinonaktifkan saja. Kemudian kita lihat di dalam loop parameter ini fungsinya untuk mengulang parameter ya, mengulang opsi dari parameter ya, dengan opsi tertentu gitu kan ya. Oke, kita lihat, kita double klik, kemudian kita tambahkan algoritma cluster K-means ya, K-means ini ya. Oke, biarkan ya, kalau mau ganti namanya dengan K-means boleh. Kemudian tadi performance dari clustering kita pakai distance, sama kayak tadi kita hubungkan, terbalik, dan kita tampilkan performance ya. Kemudian clusternya boleh ditampilkan, boleh juga tidak. Nah, hanya ini K-means-nya kan ini 5 ya. Ini performance-nya kita pakai average,
kita klik maximize saja ya, maximize ya. Kemudian nah di loop parameter ini kita edit parameter. Nah, edit parameter di sini kita bisa lihat K-means ya, nilai K-nya kita pilih, kemudian kita select. Nah, K-means dari nilai K-nya itu kita akan bawa range-nya dari mulai 0 sampai 20 deh. Ya. Dengan step apa? Stepnya misalnya kalau mau stepnya 20 itu berarti nanti 23 gitu ya sampai ini. Wah, banyak sekali ya. 10 aja lah. Ya. 10. Jadi nanti 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, oke. Kemudian kita oke. Jadi ada 10. Nah, jadi dari 2 sampai 10 nanti akan ada 9 ya. Karena tambalannya 2. Kita oke. Nah, kemudian kita langsung running. Oke, sudah selesai. Resultnya sudah kelihatan. Nah, loop parameter nah ini. Jadi saat K-nya itu 2, nah average dari centroid distance-nya adalah 0,094. K-nya 3 sekian 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 sekian. Nah, itu hasilnya. Sudah bisa kelihatan hasilnya. Kita bisa pakai symbol chart untuk menampilkan grafiknya. X dan Y-nya seperti ini. Nah, semakin kecil semakin baik gitu ya, sehingga bisa dipahami bahwa di sini untuk K10 ini terbaik. Nah, cuman kan pembagian K10 ini mungkin terlalu banyak ya, karena semakin sana pasti akan semakin baik ya. Nah, bisa kita pilih mungkin nilai K yang tengah-tengah lah gitu ya, artinya jumlah K-nya sedikit tapi nilai nilai average centroidnya bisa bagus gitu ya. Misalnya di sini nih, ini 6 ini recommended nih gitu ya. Karena cukup bagus ya, cuman nilai K-nya juga tidak terlalu banyak. Oke, baik. Saya kira itu gitu ya untuk praktek kita. Nanti untuk datasetnya bisa link dataset dari IMF ya. Kalau IRIS ya sudah ada di RapidMiner. Kalau link data IMF untuk uji coba bisa ditemukan di deskripsi dari video ini. Oke, baik. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.